Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk melengkapi kegiatan pembelajaran tentang HACCP, ada satu tugas yang harus Anda selesaikan. Di sini saya akan menguraikan tugas tersebut. Silakan untuk dicermati. Tugas Anda itu adalah, ini merupakan sebuah project work, yaitu Anda melakukan analisis HACCP pada produk hasil pertanian. Langkahnya yang pertama, buatlah kelompok ya dengan anggota 4-5 siswa yang rumahnya berdekatan. Ya, silahkan yang rumahnya berdekatan nanti membentuk satu kelompok dengan anggota 4-5 siswa. Kemudian yang kedua, setelah kalian membentuk kelompok, yaitu melakukan analisis HACCP pada salah satu perusahaan olah pangan yang terdekat dengan kalian. Ya, silahkan pilih salah satu produksi olah pangan yang terdekat dengan domisili kalian. Ya, bisa produksi tempe keripik, bisa produksi tahu, bisa produksi alen-alen dan sebagainya. Silahkan pilih salah satu. Nah, kemudian setelah itu kalian melakukan survei, melakukan analisis HACCP terhadap perusahaan tersebut. Ya, seperti pada contoh berikut ini, yang perlu kalian lakukan pertama kali itu adalah menyusun tim. Jadi kalian ini diibaratkan sebuah tim HACCP pada sebuah perusahaan. Ya. Tim tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Ya, kalau kalian jumlahnya 5 berarti ketua, sekretaris, anggotanya 3. Ya, silahkan ditentukan siapa anggotanya, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan jangan lupa menentukan ya perusahaan yang akan kalian kunjungi. Ya. Kemudian langkah berikutnya, ketika kalian berkunjung ke perusahaan itu, perlu mengetahui yang pertama adalah deskripsi produknya. Ya, deskripsi produknya apa? Ini seperti contoh di sini umpamanya jus jeruk. Ya, merek dagangnya Citrus Van Sambas. Ya, silakan nanti mungkin nama produknya tempe keripik, merek dagangnya mungkin tempe keripik Idola. Nah, silahkan kalian mencari tahu di perusahaan itu, termasuk komposisi, cara pengemasan, kemudian konsumen itu. Ya, dengan wawancara ya kalian bisa mengetahui itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah membuat diagram alir. Kalau perusahaan itu belum memiliki diagram alir, nah ini Anda melakukan wawancara, proses yang dilakukan di perusahaan itu seperti apa, kemudian kalian buatkan diagram alirnya. Nah, semisal seperti ini ya, itu untuk jus jeruk tadi. Kemudian langkah berikutnya, kalian melakukan analisis bahaya. Ya, analisis bahaya. Analisis bahaya ini kalian identifikasi per tahapan proses produksi. Ini secara deskriptif kalian tulis ya, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir proses produksi itu, kemungkinan munculnya bahaya itu apa saja,
itu kalian identifikasi, diinventarisir, ya, kemungkinan munculnya bahaya. Kemudian setelah itu kalian melakukan analisis bahaya, ya, dengan format seperti tabel ini, ya, itu pada setiap tahapannya. Ya, kalau di tahapan itu tidak ada kemungkinan bahayanya, maka ya dikosongi. Kemudian sumber bahayanya apa, resikonya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana. Ya, katakanlah ini seperti pencucian buah jeruk, itu dari analisis bahayanya itu ada kemungkinan bahaya kontaminasi silang dari air pencuci yang dipergunakan. Sumber bahayanya apa? Sumber bahayanya adalah air yang dipakai untuk mencuci kotor atau tidak memenuhi standar kualitas air. Nah, resiko ini bisa sedang, bisa tinggi, ya, bisa rendah. Ya. Resiko tinggi itu jika bahaya itu menimbulkan kematian. Ya, kemudian resiko sedang itu kalau ada potensi untuk menimbulkan kematian. Kemudian selebihnya itu merupakan resiko rendah, termasuk cacat produk. Nah, itu merupakan resiko rendah. Kemudian langkah berikutnya Anda melakukan penetapan batas kritis tiap CCP. Ya. Dengan format seperti tabel ini, ya, setiap tahapannya. Jadi ini yang masuk kategori CCP itu adalah yang memiliki risiko tinggi, ya, sama risiko sedang. Itu kalian kelompokkan masuk di dalam CCP. Ya. Nah, ini sampai pada tindakan koreksinya seperti apa. Nah, itu diidentifikasi, ya, bagaimana monitoringnya, kemudian batas kritisnya. Nah, itu silahkan, ini contohnya juga sudah ada, silahkan dicermati. Kemudian langkah berikutnya adalah menetapkan batas kritis tiap CP, ya. Untuk kontrol poinnya, jadi kalau yang CCP itu yang risiko tinggi dan risiko sedang, maka untuk yang CP itu adalah untuk yang risiko rendah. Jadi yang semua potensi bahaya yang memiliki risiko rendah itu kalian masukkan ke dalam tabel CP ini. Jadi mudah sekali. Jadi tidak perlu Anda memiliki bayangan yang sulit. Ya, di sini hanya mengelompokkan saja dari analisis bahaya ini nanti yang memiliki risiko sedang dan tinggi dimasukkan dalam CCP, kemudian yang memiliki risiko rendah dimasukkan dalam CP. Kemudian setelah itu kalian menetapkan pemantauan CCP. Nah, ini khusus untuk yang CCP. Nah, ini dari data yang atas tadi, kemudian kalian menetapkan bagaimana teknis pemantauannya, ya, itu dengan format seperti ini. Ya, mungkin ini ada revisi, nanti di bawah bisa kita tunjukkan revisinya, ya. Untuk penetapan pemantauan, nah ini kita ganti formatnya seperti ini, yaitu mulai dari tahap, kemudian CCP nomor berapa, jenis bahayanya apa, batas kritisnya seperti apa, monitoring, ini metode dan frekuensinya bagaimana sudah ditentukan. Kemudian cara pemantauannya ini yang membedakan. Kalau di atas tadi itu tindakan koreksi. Nah, ini kita rubah di sini menjadi cara pemantauannya. Jadi cara pemantauannya yang dilakukan itu bagaimana. Nah, itu kalian identifikasi satu persatu. Setiap CCP itu otomatis cara pemantauannya berbeda antara CCP yang satu dengan CCP yang lainnya. Baiklah anak-anakku, kalau sudah dilakukan survei, dilakukan
melakukan analisis bahaya, analisis HACCP di sebuah perusahaan, tugas kalian berikutnya adalah membuat laporan. Ya. Format laporan seperti pada tampilan ini, ada cover, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Nah, ini ada latar belakang, dasar teori, tujuan, manfaat, kemudian hasil survei. Nah, ini mulai dari susunan tim HACCP, kemudian deskripsi perusahaan, deskripsi produk. Nah, ini kalian cantumkan melalui dari hasil wawancara tadi. Ya, kalian deskripsikan di sini perusahaannya itu perusahaan apa dan seterusnya. Kemudian deskripsi produknya itu apa saja. Kemudian diagram alir, cara kerja, kemudian perakiraan bahaya. Ya, secara narasi, ya, deskripsi perakiraan bahaya. Kemudian pembahasan itu mulai dari analisa bahaya, ya. Kemudian identifikasi critical control point, penetapan batas kritis untuk tiap CCP, penetapan batas kritis untuk setiap CP, penetapan cara pemantauan CCP, kemudian penetapan tindakan koreksi, penyusunan prosedur verifikasi, penetapan prosedur pencatatan, dokumentasi, kemudian yang terakhir adalah penutup, kesimpulan, saran. Nah, ini kita harapkan setiap kelompok itu membuat satu laporan. Kemudian yang kedua, laporan diketik dengan rapi dan dijilid. Nah, kemudian kalian juga bisa mempelajari lebih dalam itu pada buku keamanan pangan jilid 2 halaman 19 sampai 71. Ya. Terima kasih. Itu tugas yang perlu Anda selesaikan. Ya, saya doakan mudah-mudahan tugas kalian bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.